Kejagung telusuri peran Johnny G. Plate terkait penggunaan anggaran BTS 4G. Selanjutnya terkait dengan adik Bapak Gregorius, meskipun yang bersangkutan sudah kita panggil periksa berapa kali, namun memang kapasitasnya memang masih sebagai saksi dan masih kita dalami. Kita masih memandang belum perlu. Permasalahan hukum pembangunan base transceiver station 4G pada Badan Layanan Umum Bakti yang berada di Kominfo sebagai organisasi non-eselon. Pertanyaan-pertanyaan tersebut saya sampaikan dengan penuh tanggung jawab karena itu memang aturannya. Secara khusus yang terkait dengan tugas, fungsi, kewenangan sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Kejaksaan Agung menetapkan 4 orang tersangka dan ini murni resmi menjadi kasus korupsi. Jadi mungkin gara-gara itu Johnny G. Plate ini yang sebelumnya cukup percaya diri gitu ya, akhirnya sekarang lemah. Dia down itu gitu ya. Dia kaget gitu. Lah kok jadi kasus korupsi, kan malu gitu. Ya karena ketika Kejaksaan Agung memeriksa atau menggeledah kantor Kominfo, itu langsung muncul pernyataan, oh enggak, ini bukan kasus korupsi, ini cuma pendataan. Itu sebetulnya sudah menggambarkan kemudian memang indikasi-indikasi, dugaan-dugaan yang dibangun oleh Kejaksaan melihat dari bukti-bukti yang ada. Ini terkait dengan pengadaan yang memang jumlahnya hampir atau sampai di angka 10 triliun rupiah. Dan Kejaksaan pun juga telah menyampaikan bahwa ada potensi kerugian negara itu yang mencapai sekitar 1 triliun itu menurut audit dari BPKP. Jadi memang ini bukan perkara yang kecil, kita berharap juga bisa berjalan dengan cepat. Ya, Kejaksaan Agung telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap Menkominfo Johnny G. Plate terkait kasus dugaan korupsi pembangunan BTS 4G. Plate diperiksa selama 9 jam sebagai saksi terkait dengan kasus tersebut. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi menjelaskan terkait hasil pemeriksaan yang dilakukan pihaknya. Pada pemeriksaan itu penyidik memberikan 51 pertanyaan kepada Plate. Selanjutnya dia menjelaskan terkait alasan pemanggilan yang dilakukan terhadap Plate. Pemanggilan tersebut kata dia berkaitan dengan pengawasan Plate terhadap Badan Layanan Usaha Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti yang berada di bawah Kominfo. Ya, mengapa beliau kita panggil sebagai saksi? Tentunya lebih karena kapasitas beliau selaku Menteri Kominfo untuk mengetahui sejauh mana sih pengawasan pengendalian kegiatan BLU yang berada di bawah tanggung jawabnya. Selain itu, lanjutnya Kejagung juga memeriksa dan mendalami fungsi dan tugas Plate selaku pengguna anggaran. Sebab kata dia, Plate berkewajiban untuk mengevaluasi dan mengawasi penggunaan anggaran di satuan kerja di bawahnya. Lebih lanjut, Kuntadi menuturkan Kejagung juga telah melakukan penggeledahan terhadap 2 perusahaan. Adapun tujuannya yakni untuk mendalami terkait keterlibatannya pada kasus dugaan korupsi BTS yang tengah didalami. Terkait dengan penggeledahan hari ini, kita melakukan 2 kegiatan penggeledahan. Satu di kantor PT Solitech Media Sinergi dan yang kedua adalah kantor Paradita Infra Nusantara. Sebelumnya Johnny G. Plate telah memenuhi panggilan Kejagung pada kemarin. Dia dipanggil sebagai saksi kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur base transceiver station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kominfo 2020 sampai 2022. Johnny mengatakan dia sudah menjawab seluruh pertanyaan penyidik dan mengacu pada aturan yang berbeda. Johnny juga menyatakan siap jika dipanggil lagi untuk didalami keterangannya. Namun demikian, apabila Kejagung masih membutuhkan keterangan-keterangan, maka tentu sebagai warga negara dan sebagai pimpinan kementerian, pembantu presiden di bidang komunikasi dan informatika, saya akan tetap menghormati dan melakukan dengan baik, kata Johnny. Dia berharap masalah ini bisa cepat selesai. Dia juga berharap infrastruktur digital yang dibangun untuk kepentingan masyarakat dan juga pemerintah bisa segera rampung. Ya, kasus korupsi BTS Bakti Kominfo bermula dalam rangka memberikan pelayanan digital di daerah terdepan, terluar dan juga tertinggal. Kominfo membangun infrastruktur 4.200 site BTS. Dalam pelaksanaan perencanaan dan pelelangan terbukti bahwa para tersangka telah merekayasa dan mengkondisikan sehingga di dalam proses pengadaannya tidak terdapat kondisi persaingan yang sehat sehingga pada
akhirnya diduga terdapat kemahalan harga yang harus dibayar oleh negara. Selain mengusut dugaan korupsinya, Kejagung juga mengusut kasus dugaan pencucian uang terkait kasus korupsi dalam penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika.